Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas materi tentang vektor. Apa itu yang dimaksud dengan vektor? Jadi kalau kalian pernah belajar IPA, khususnya fisika, pasti sudah pernah mendengar istilah vektor ya. Jadi vektor itu merupakan jenis dari besaran. Jadi besaran itu dibagi menjadi dua, ada besaran vektor, ada besaran skalar. Perbedaannya apa? Kalau besaran skalar itu besaran yang hanya memiliki nilai saja. Contohnya apa? Contohnya waktu, suhu, volume. Nah, itu hanya memiliki nilai saja. Kalau besaran vektor itu selain memiliki nilai juga memiliki arah. Contohnya apa? Contohnya di sini ada kecepatan, percepatan, gaya, perpindahan. Nah, contohnya gini, misalnya kalian mengalami perpindahan dari rumah ke sekolah. Nah, di situ ada arahnya kan? Arahnya dari rumah ke sekolahmu itu kemana? Apakah ke utara, ke selatan, ke kanan, ke kiri? Nah, itu ada arahnya. Kemudian nilainya itu adalah panjang jaraknya. Jarak sekolah dengan rumahmu berapa? Nah, itu nilainya. Bedanya kalau jarak itu hanya ada nilainya saja, tapi kalau perpindahan itu ada arah dan juga ada nilai. Nah, kemudian penggambaran dan penulisan notasi vektor. Nah, pada matematika ini pembahasan vektor itu lebih ditekankan secara geografis ya. Jadi di sini vektor itu dinyatakan sebagai ruas garis berarah. Contohnya ini. Ada ruas garis PQ di mana di situ ada anak panahnya. Ini adalah gambar vektor. Jadi P itu merupakan titik pangkalnya, kemudian Q adalah titik ujungnya. Kemudian arah anak panah itu menunjukkan arah vektornya. Kemudian untuk besar atau panjang vektor itu dilambangkan dengan seperti tanda mutlak itu. Diapit oleh dua garis itu ya. Jadi kalau di situ ada nilai mutlak PQ gitu ya, itu artinya adalah besar atau panjang dari vektor PQ. Nah, selain dinyatakan sebagai PQ, notasi vektor itu biasanya bisa dinyatakan dengan huruf yang dicetak tebal atau huruf yang dikasih tanda anak panah atasnya, atau bisa juga dilambangkan sebagai huruf yang dicetak miring. Itu untuk penulisan vektor. Kemudian untuk menyatakan suatu vektor, coba perhatikan. Nah, misalnya ini ada vektor OA. Vektor OA ini pangkalnya ada di titik O, di mana titik O itu adalah koordinatnya 0,0, kemudian ujungnya ada di A. Nah, di sini koordinat dari titik A dilambangkan sebagai A1 dan A2. Jadi ini dinyatakan sebagai vektor OA. Kalian lihat di situ OA di atasnya ada tanda panahnya, atau bisa dilambangkan sebagai vektor A kecil. Itu. Kemudian vektor itu ada berbagai macam jenisnya ya. Ada vektor baris, ada vektor kolom, ada vektor basis. Nah, kemudian untuk vektor baris itu dituliskan seperti kita menuliskan koordinat. Jadi A1, A2 di sini A1 itu komponen X-nya, kemudian A2 itu sebagai komponen Y-nya. Kalau vektor kolom itu penulisannya hampir sama seperti matriks kolom. Kemudian untuk vektor basis itu dituliskan sebagai ini, ada komponen I dan J. A1 itu menyatakan besarnya komponen pada sumbu X, kemudian diikuti I, kemudian untuk A2 di sini adalah komponen pada sumbu Y untuk vektor bidang ya, kemudian diikuti tanda huruf J. Kemudian nanti kalau sudah masuk di vektor ruang itu ada 3, jadi ada A3, kemudian diikuti oleh huruf K atau komponen di sumbu Z. Bagaimana kalau bentuk vektornya AB seperti ini? Jadi titik pangkalnya itu tidak berada di titik 0,0. Nah, caranya untuk menentukan vektor AB
itu kita bisa tarik titik A ke titik pangkal 0,0 dan titik B juga demikian ditarik ke titik 0,0. Sehingga untuk AB-nya bisa kita peroleh dengan mengurangkan vektor OB dikurangi vektor OA. Caranya seperti ini. Jadi B1 dikurangi A1, kalau misalnya di sini B-nya koordinatnya dilambangkan sebagai B1 dan B2, kemudian A-nya koordinatnya A1, A2, maka untuk menentukan vektor AB rumusnya adalah OB dikurangi OA atau B1 dikurangi A1, jadi yang komponennya X sama-sama dikurangkan dengan komponennya X, kemudian B2 dikurangi dengan A2 yang sama-sama komponennya Y itu dikurangi dengan yang komponennya Y. Nah, contohnya ini. Misalnya P titik koordinatnya adalah 4,-5 dan X koordinatnya adalah 1,2. Jika vektor A wakil dari ruas garis berarah PQ dan vektor B wakil dari ruas garis berarah QP, nyatakan vektor A dan vektor B dalam vektor kolom. Jadi kita nyatakan seperti matrik kolom ya. Nah, kita tentukan dulu untuk OP. Tadi dinyatakan bahwa koordinat dari P itu adalah 4,5. Jadi vektor OP-nya itu adalah 4 min 5. Di sini dituliskan seperti matrik kolom. Kemudian untuk Q-nya tadi koordinatnya adalah 1,2. Jadi OQ-nya itu adalah 1, 2 dituliskan seperti matrik kolom. Kemudian untuk menyatakan PQ, nah sesuai dengan rumus yang sudah saya jelaskan tadi, untuk menyatakan vektor PQ, rumusnya adalah Q dikurangi P. Jadi kebalikannya ya, PQ Q dikurangi P. Kalau QP kebalikannya P dikurangi Q. Untuk PQ dulu. PQ rumusnya adalah Q dikurangi P. Q-nya tadi berapa koordinatnya? 1, 2. Kemudian P-nya berapa? 4, negatif 5. Kemudian dikurangkan. Hasilnya adalah min 3,7. Kemudian untuk yang kedua kita mencari P. Untuk mencari P, rumusnya adalah vektor P dikurangi vektor H. P-nya tadi berapa? P-nya adalah 4, negatif 5. Kemudian H-nya adalah 1, 2. Jadi kebalikan dari yang atasnya ya. Nah, kalau kita kurangkan hasilnya adalah 3, min 7. Tadi dinyatakan dalam bentuk vektor kolom. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, ini contoh lagi. Diketahui vektor A, B, C. Nah, kita disuruh menentukan dalam bentuk kombinasi linier. Nah, di sini vektor A kalau dinyatakan sebagai bentuk kombinasi linier itu diikuti oleh I dan J ya, di mana di sini tiganya ini sebagai komponen X, min 2-nya sebagai komponen Y. Jadi tiganya dipasangkan dengan I, kemudian negatif 2-nya dipasangkan dengan J. Dan untuk vektor B-nya juga gitu. Komponen X-nya 2, jadi 2I, kemudian komponen Y-nya 4 ditambah 4C. Kemudian yang C, vektor C. Vektor C untuk komponen X-nya 5, kemudian untuk komponen Y-nya 0. Jadi ditulis 5I saja. Kenapa 0-nya tidak dituliskan? Karena 0 ya 0, tidak ada. Jadi tidak perlu dituliskan, hanya dituliskan 5I saja. Nah, berikutnya adalah kesamaan dua vektor. Dua vektor itu dikatakan sama apabila besar dan arahnya sama. Kalau kita lihat di poin A, di situ ada vektor A dan vektor B. Kalau kita hitung, di situ untuk vektor A itu ada 2 satuan, kemudian vektor B juga ada 2 satuan. Sedangkan arahnya sama, jadi bisa dikatakan vektor A dengan vektor B itu adalah sama. Kemudian yang B kita lihat. Untuk yang pertama, di situ ada vektor A dan B. Besarnya sama. Ya, di situ besarnya sama, 2 satuan, tetapi arahnya tidak sama, maka
vektor A tidak sama dengan vektor B. Kemudian yang kedua, vektor A di situ 2 satuan, kemudian vektor B-nya ada 3 satuan. Arahnya sih sama, cuma besarnya itu tidak sama, yang satunya 2, yang satunya 3. Jadi dua vektor itu tidak sama. Yang nomor 3 juga gitu. Sudah nilainya tidak sama, arahnya juga tidak sama. Jelas itu vektor A tidak sama dengan vektor B. Nah, kalau sudah masuk ke soal, contohnya ini. Misalnya diketahui vektor U komponennya adalah M min NI ditambah 2M min NJ. Sedangkan vektor V itu adalah 6I ditambah 3J. Jadi di sini untuk vektor U-nya komponennya tidak langsung dalam bentuk angka ya, tapi masih dalam bentuk variabel. Sehingga kita harus menentukan nilai M dan N-nya. Caranya bagaimana? Karena di situ diketahui vektor U sama dengan vektor B, artinya M dikurangi N itu nilainya sama dengan 6 yang sama-sama di komponen X atau sama-sama pasangannya I. Kemudian untuk 2M min N sudah pasti sama dengan 3 karena sama-sama komponen dari Y atau J. Sehingga bisa kita selesaikan menggunakan cara substitusi eliminasi. Nah, setelah diselesaikan menggunakan cara substitusi eliminasi, ternyata ketemu nilai M-nya adalah negatif 3 dan N-nya adalah negatif 9. Berikutnya besar atau panjang vektor bidang. Kalau kita lihat di gambar, di situ ada vektor OA, di mana komponennya adalah A1, A2. Untuk menyatakan besarnya, tadi sudah saya singgung, untuk lambangnya adalah lambang nilai mutlak. Jadi vektor OA dituliskan OA diberi diapit 2 garis di sampingnya seperti itu. Kemudian untuk mencari besarnya, yaitu akar dari komponen-komponennya yang dijumlahkan. Ya, jadi akar dari A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat. Itu rumus untuk mencari besar atau panjang vektor. Itu untuk yang vektor yang memiliki pangkal di titik 0,0. Kalau pangkalnya tidak di titik 0,0 bagaimana? Nah, contohnya ini. Kalau pangkalnya tidak di titik 0,0 berarti harus kita cari vektornya dulu menggunakan cara yang sudah saya singgung tadi. Nah, misalnya di sini ada vektor AB. Kita cari dulu vektor AB-nya, caranya yaitu B1 dikurangi A1. Jadi yang sama-sama komponen X dikurangkan, yang sama-sama komponen Y juga dikurangkan. Dan B2 dikurangi A2. Nah, kalau kita nyatakan ke dalam rumus, jadi rumus dari vektor AB itu adalah akar dari B1 dikurangi A1 kuadrat ditambah B2 dikurangi A2 kuadrat. Contohnya ini untuk contoh dari vektor yang memiliki titik pangkal 0,0. Diketahui vektor A dengan komponen 3 dan min 4. Jadi untuk besarnya langsung kita masukkan 3 kuadrat ditambah negatif 4 kuadrat. Hasilnya setelah dihitung adalah 5. Nah, ini untuk contoh yang kedua. Di sini diketahui titik A dan titik B. Kita disuruh menentukan vektornya, vektor AB dan besar vektor AB. Untuk menentukan vektor AB, kita kurangkan yang sama-sama komponen X dan sama-sama komponen Y. Dari titik A komponen X-nya berapa? 1. Dari titik B komponen X-nya adalah 5. Jadi B dikurangi A tadi rumusnya ya. Jadi 5 dikurangi negatif 1. Hasilnya adalah 6. Kemudian komponen Y-nya juga dikurangkan. Untuk B komponen Y-nya 6. Kemudian untuk A komponen Y-nya negatif 2. Jadi kalau diselesaikan hasilnya adalah negatif 8. Nah, untuk mencari besarnya, kalau sudah ketemu vektor AB-nya, tinggal kita masukkan ke dalam rumusnya tadi. Atau kita hitung secara langsung di sini juga tidak apa-apa. Jadi kalau kita langsung masukkan ke rumus,
X1 min X2 nya tadi sudah dihitung hasilnya 6, kemudian dikuadratkan ditambah Y2 dikurangi Y1, hasilnya adalah negatif 8, kemudian dikuadratkan, setelah dihitung hasilnya adalah 10. Berikutnya adalah vektor satuan. Jadi vektor satuan dari vektor A adalah suatu vektor yang besarnya satu satuan searah dengan vektor A. Nah, jika diketahui vektor A komponennya adalah A1, A2, maka vektor satuan dari A itu dituliskan seperti ini, E ya. Nah, untuk vektor satuannya rumusnya adalah ini, vektor A per besarnya vektor A. Atau karena vektor A-nya dilambangkan sebagai A1, A2, di sini A1, A2 kemudian per atau dituliskan 1 per akar dari besarnya vektor A apa? A1 kuadrat, akar dari A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat, kemudian dikalikan A1, A2 ini mewakili vektor A. Ini contohnya. Tentukan vektor satuan dari vektor P, di mana komponennya adalah min 3 dan min 4. Nah, kita tentukan dulu besar atau panjang dari vektor P. Pakai rumus tadi, rumusnya adalah akar dari negatif 3 kuadrat ditambah negatif 4 kuadrat, hasilnya adalah 5. Tinggal kita masukkan ke rumus vektor satuan. Rumusnya adalah 1 per hasil besar vektor P berapa? 5. Kemudian dikali vektor P-nya tadi. Berapa? Min 3, min 4. Kemudian tinggal kita kalikan. 1 per 5 dikali negatif 3, hasilnya negatif 3 per 5. Kemudian 1 per 5 dikali negatif 4, hasilnya adalah negatif 4 per 5. Nah, itu adalah penjelasan dari vektor bidang. Untuk berikutnya ada operasi vektor. Silahkan kalian simak pada video berikutnya ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.